Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Indah Paramita SIP MHAN. Saya dosen Prodi S1 Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Politik Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam pemenuhan sertifikasi dosen SMART di tahun 2025, yakni sebagai bentuk PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Kajian utama saya sendiri sebagai dosen ialah pada studi keamanan, perdamaian, dan resolusi konflik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni keamanan internasional dengan kode IRS 220. Mata kuliah keamanan internasional ialah salah satu mata kuliah wajib atau mata kuliah inti dari program studi S1 Hubungan Internasional UMKT, di mana mata kuliah ini wajib ditempuh oleh mahasiswa di semester 4. Memiliki bobot 3 SKS, mata kuliah keamanan internasional memiliki 5 CPL, yakni CPL 3, menguasai teori, konsep, dan metodologi ilmu hubungan internasional. CPL 4, menguasai aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta keterkaitan antara aspek-aspek tersebut dalam konteks hubungan internasional. CPL 5, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam mengkaji pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendasarkan pada kaidah, tata cara, dan etika akademik sebagai profesional di bidang hubungan internasional. CPL 7 mampu mengidentifikasi dan menganalisis orientasi kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia, serta memahami kepentingan nasional Indonesia dalam respon dinamika perkembangan isu-isu strategis, khususnya di kawasan Asia Pasifik. Dan CPL terakhir, yakni CPL 9, yakni mampu mengembangkan pemikiran kritis melalui aktivitas ilmiah yang didukung oleh kemampuan pemanfaatan teknologi informasi serta mengekspresikan dan melibatkan diri dalam manajemen gerakan dalam respon isu-isu sosial, politik, keamanan, lingkungan, maupun isu strategis lainnya di tingkat lokal, nasional, regional, dan juga global. Adapun 5 CPL tersebut akan dibebankan pada 8 CPMK pada mata kuliah ini, yang antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan evolusi dan perkembangan pendekatan dalam keamanan internasional. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan keamanan internasional dalam pendekatan tradisional hubungan internasional. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dinamika persenjataan dan rezim keamanan internasional. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan konsep aliansi dan kerjasama keamanan internasional. CPMK 5, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan geopolitik dalam keamanan internasional dan isu keamanan di kawasan. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai filosofi perang, konflik, dan perdamaian internasional. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep intervensi kemanusiaan dan prinsip responsibility to protect atau R2P. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan keamanan non-tradisional serta isu-isu keamanan non-tradisional terkini atau di era kontemporer. Secara umum, mata kuliah keamanan internasional diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan pemahaman keilmuan tentang kajian dalam keamanan internasional secara lebih komprehensif dan holistik. Pemahaman komprehensif tentang beberapa pendekatan teoritis dan konsep dalam studi keamanan internasional menjadi penting untuk diketahui dan juga dipahami oleh mahasiswa. Mengingat konsep dan juga teori-teori tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi mahasiswa dalam menganalisa fenomena keamanan di era kontemporer. Sehingga dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan dijelaskan mengenai evolusi dan juga perkembangan paradigma dalam studi keamanan internasional, khususnya terkait keamanan tradisional yang banyak sekali membahas mengenai kekuatan negara atau state power sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Selain itu juga membahas mengenai keamanan kolektif, perang, arm dynamic, dan juga perdamaian. Selain itu,
Mahasiswa juga akan mempelajari isu-isu keamanan non-tradisional melalui pendekatan human security yang fokus utamanya ialah pada perlindungan individu dan komunitas dalam menghadapi berbagai ancaman yang sifatnya non-militer seperti kerusakan lingkungan, krisis pangan, isu kesehatan atau pandemi, dan kejahatan transnasional. Untuk itu, terdapat 8 materi pokok yang akan ditempuh oleh mahasiswa selama 18 kali pertemuan, yang 2 diantaranya ialah ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Ke-8 materi pokok tersebut antara lain: 1. Evolusi dan perkembangan pendekatan dalam keamanan internasional di pertemuan 1. 2. Keamanan internasional dan pendekatan tradisional hubungan internasional pada pertemuan ke-2, 3, 4, dan 5. Ketiga, dinamika persenjataan dan rezim keamanan internasional yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-6. Yang keempat ialah aliansi dan kerjasama keamanan internasional yang akan disampaikan pada pertemuan ke-7. Yang kelima ialah geopolitik dalam keamanan internasional dan isu keamanan regional atau kawasan yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-9 dan 10. Yang keenam, filosofi perang, konflik, dan perdamaian internasional dijelaskan pada pertemuan 11. Yang ketujuh ialah intervensi kemanusiaan dan responsibility to protect atau R2P yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-12. Serta yang terakhir adalah materi mengenai keamanan non-tradisional dan isu-isu keamanan non-tradisional di era kontemporer yang akan dijelaskan pada pertemuan ke-13 dan 14. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah keamanan internasional dilaksanakan secara DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, yakni penyampaian materi dilakukan secara luring, tatap muka dengan metode pembelajaran ekspositori atau ceramah, diskusi aktif bersama mahasiswa, small group discussion, serta studi kasus dan unjuk kerja di mana mahasiswa akan mempresentasikan hasil daripada kerjanya. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran adalah PPT, Interactive Board, dan Google Drive sebagai media pengumpulan tugas serta materi yang bisa diakses secara bebas oleh mahasiswa. Adapun penilaian akhir pada mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen, yakni aktivitas partisipatif dengan persentase 10%, kuis 10%, tugas konstruktif 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun penilaian dari komponen-komponen tersebut dilakukan secara objektif dengan merujuk pada rubrik penilaian yang telah disusun secara sistematis dan juga secara terstruktur. Berikut ini merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring atau tatap muka pada mata kuliah keamanan internasional di pertemuan ke-13 dengan materi pembahasan mengenai keamanan non-tradisional dalam pendekatan Copenhagen School. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-berapa? Ke-13 pada mata kuliah keamanan internasional, di mana hari ini kita akan membahas materi mengenai pendekatan keamanan non-tradisional dalam studi keamanan internasional. Nah, hari ini kita akan fokus membahas mengenai pendekatan keamanan internasional di non-traditional security. Ada yang masih ingat apa sih non-traditional security itu? Apa sih non-traditional security? Pendekatan keamanan yang berfokus pada apa? Perang. Kok perang? Kalau perang tradisional dong. Jadi apa? Aspek sosial. Terus apa lagi? Ekonomi. Apa lagi? Lingkungan. Berarti tadi sudah ada 3 clue nih. Ada sosial, ada lingkungan, ada ekonomi. Berarti keamanan non-tradisional itu fokusnya kemana? Ke hal-hal yang sifatnya militer atau tidak militeristik seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran di
pertemuan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kritik terhadap pendekatan keamanan tradisional yang sifatnya militaristik tadi. Kemudian yang kedua ialah mahasiswa mampu memahami pendekatan dari Copenhagen School dalam menjelaskan fenomena keamanan non-tradisional. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga ialah mahasiswa mampu menjelaskan kategori-kategori utama isu keamanan non-tradisional khususnya di era kontemporer seperti sekarang. Oke. Nah, ini adalah referensi utama yang teman-teman bisa gunakan begitu ya untuk mempelajari berkaitan dengan studi keamanan non-tradisional. Jadi teman-teman, sebetulnya ketika kita berbicara soal non-traditional security, itu berawal dari fenomena keamanan internasional yang sebetulnya mulai berkembang. Di mana isu keamanan itu ternyata sering menghadapi untuk saat ini isu keamanan internasional itu lebih banyak menghadapi ancaman-ancaman yang sifatnya itu non militer dibandingkan dengan yang militer, dan ternyata ancaman-ancaman non militer itu dianggap daya destruktifnya atau berpotensi mengancam begitu bagi keamanan manusia dan juga keamanan negara. So that's why kenapa akhirnya perdebatan itu terjadi. Nah, di sini perdebatan antara siapa dengan siapa. Jadi di dalam studi keamanan internasional itu ada kelompok yang narrowers and wideners. Tahu kan, narrow itu berarti yang sempit, sedangkan yang wide itu yang luas. Jadi pasca perang dingin selesai, keamanan non-tradisional itu menjadi salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan, sehingga memunculkan perdebatan gitu ya antara kelompok narrowers dengan wideners, di mana kelompok narrower ini itu lebih concern soal masalah-masalah militer pada waktu itu. Gitu ya. Dia tuh fokusnya pada ya sudah bagaimana sih hubungan politik antara Amerika Serikat sama USSR atau Uni Soviet pada waktu itu. Nah, sedangkan di sisi lain, kelompok wideners ini melihat ancaman lain loh, yang lebih kontekstual dibandingkan ancaman-ancaman militer, yang dampaknya itu betul-betul dirasakan oleh individu atau manusia. So that's why kelompok wideners menekankan pada nggak hanya state security atau keamanan negara, tetapi juga keamanan manusia. Nah, bagaimana kritik atas keamanan tradisional? Sebetulnya kritik terhadap keamanan tradisional itu dimulai dari hadirnya kelompok-kelompok begitu ya, yang mempertanyakan, questioning, mempertanyakan kembali soal hakikat keamanan itu yang seperti apa sih? Security itu definisinya apa? Oke ya. Yang aman itu yang kayak gimana? Nah, ternyata ketika kita berbicara soal keamanan di era kontemporer, para pengkritisi ini melihat kalau misalkan keamanan itu tidak bisa kita definisikan secara universal lagi. Keamanan itu nggak bersifat universal, berarti apa? Ya tergantung kepada konteks dan juga subjeknya. So that's why kenapa dalam konteks keamanan maka perlu adanya upaya kontekstualisasi. Nah, bagaimana cara untuk kontekstualisasi isu keamanan ini? Oleh karena itu muncul konsep securityisasi nih untuk memperluas cakupan keamanan tapi tetap pada konteksnya. Nah, kita masuk ke konsep securityisasi di sini. Kapan sih konsep securityisasi ini muncul? Jadi, konsep securityisasi ini muncul di era tahun 90-an. Oleh siapa? Oleh Copenhagen School. Siapa Copenhagen School itu? Copenhagen School ini adalah aliran pemikiran sebetulnya teman-teman yang mencoba untuk mengkritisi pendekatan tradisional. Siapa saja tokohnya? Ada Barry Buzan, Oliver Weaver, sama De Wilde sini. Apa sih gagasan utama daripada Copenhagen School ini? Jadi gagasan utamanya adalah security is what we make of it. Artinya apa? Apa kira-kira?
Security is what we make of it. Apa? Keamanan adalah apa yang kita buat. Exactly. Keamanan itu bukan sesuatu yang sifatnya nature, tapi sesuatu yang kita buat, kita produksi, kita kontekstualisasikan, ya, kita framing begitu. So that's why securitization theory menunjukkan bahwa national security policy atau kebijakan keamanan nasional itu bukan sesuatu yang sifatnya natural given, gitu aja gitu. Muncul gitu aja, tetapi secara berhati-hati, secara penuh dengan kesadaran ternyata didesain atau dibuat. Nah, lalu bagaimana konsep utama sekuritisasi? Sekarang kita masuk ke pola definisinya dulu. Sekuritisasi adalah didefinisikan sebagai sebuah proses. Sekuritisasi adalah proses, di mana proses sekuritisasi ini adalah menjadikan sebuah isu yang awalnya itu bukan isu keamanan atau bukan sebuah isu ancaman menjadi isu yang memiliki existential threat atau ancaman nyata untuk membenarkan adanya extraordinary measure atau tindakan-tindakan yang dibutuhkan, begitu ya. Nah, sama sini ada ditanyakan soal definisi sekuritisasi? Belum ada. Inti dari teori sekuritisasi adalah menunjukkan rhetorical structure dari para pengambil keputusan. Apa sih rhetorical structure ini? Apa? Rhetorical structure apa? Berarti teori sekuritisasi menunjukkan bahwa dalam proses sekuritisasi perlu adanya pengelolaan retorika dari para aktor sekuritisasi, atau dalam hal ini aktor sekuritisasi dimaknai sebagai para pengambil keputusan. Bentuknya apa rhetorical structure ini? Ya, salah satunya melalui speech act, betul banget, speech act. Ini ada, salah satu bentuk rhetorical structure adalah melalui speech act. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Iya, gimana, Badik? Kalau proses sekuritisasi seperti itu, lalu apa bedanya sama decision making proses? Oke. Tadi teman kalian ada yang menanyakan, ini kan ada nih fase sekuritisasi, di mana fase sekuritisasi itu ada 3 fasenya. Ada fase non politis, ada politisasi sama sekuritisasi. Di sini ada 3 fase ya teman-teman. Ya mungkin nantinya teman-teman bisa gunakan untuk menjelaskan bagaimana proses sekuritisasi dari sebuah fenomena sosial. Yang pertama adalah fase non politis. Fase non politis ini adalah fase di mana sebuah isu itu tuh masih belum berada pada fase politis, dalam artian ya fase ini adalah fase di mana isu itu masih dianggap biasa saja di masyarakat. Gitu ya, belum ada ancaman, tidak dianggap ancaman juga. Nah, ketika isu-isu yang berada di tahap fase non politis ini masuk ke dalam politisasi, maka berarti disitulah mulailah proses sekuritisasi. Ada proses kontekstualisasi isu oleh para aktor-aktor pensekuritisasi tadi. Siapa saja sih aktor sekuritisasi? Apakah harus aktor politik, Bu? Apakah harus pemerintah? Enggak juga sebetulnya. Aktor sekuritisasi ini bisa dilakukan oleh semua pihak yang memang memiliki kapasitas atau kapasitas, kemudian juga cara begitu ya untuk pengambilan kebijakan secara politik. Gimana caranya supaya isu itu bisa disekuritisasi? Maka kita harus tahu dulu dan mengklasifikasi dan mengidentifikasi eksistensial threat-nya. Kira-kira isu ini memiliki ancaman nyata nggak kira-kira untuk cukup dijadikan sebagai sebuah ancaman. Nah, para pemangku kebijakan atau para aktor sekuritisasi ini
berupaya untuk memframing, kemudian memberikan informasi kepada publik bahwa ini adalah isu ini adalah sebuah ancaman sehingga perlu adanya extraordinary measure. Oke? Nah, ketika publik, audiens secara kolektif menyetujui bahwa isu yang dibawa oleh aktor sekuritisasi ini adalah sebuah ancaman, maka bisa dikatakan bahwa proses sekuritisasi itu sudah berada pada tahap ketiga, yakni tahap sekuritisasi, yang artinya perlu ada tindakan luar biasa atau extraordinary measure. Saya coba mengambil contoh soal proses decision makingnya si David Easton. Oke, kan kalau David Easton itu ada yang namanya input kan, dalam proses pengambilan kebijakan. Nanti input ini masuk ke ranah black box atau proses, kemudian keluar dalam bentuk output. Nanti baru dia jadi feedback. Sama kan sebetulnya dengan proses sekuritisasi. Sebuah isu itu masuk ke dalam input ini. Kemudian kita konstruksi, kita kontekstualisasi, kita identifikasi eksistensial threat-nya ada nggak kira-kira. Nah, kalau misalkan berpotensi ada, maka masuk ke tahap ini. Politisasi berarti masuk ke dalam tahap ini nih. Black box-nya atau prosesnya, proses identifikasi. Nanti dia keluar nih dalam bentuk output. Wah, ini adalah sebuah ancaman, perlu adanya extraordinary measure. Dikembalikan ke publik. Gimana feedback publik nih? Gimana feedbacknya si audiens? Kalau mereka menyetujui, maka berarti proses sekuritisasi berhasil. Kalau misalnya audiens ya secara kolektif tadi menyetujui, maka berhasil. Kalau enggak, ya berarti gagal. Gitu ya. Jadi begitu ya. Nah, ngomongin soal Speech Act nih, apakah Speech Act itu harus menceritakan sesuai yang ada kenyataannya? Enggak juga sebetulnya. Jadi Speech Act yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi ini bukan sesuatu yang kenyataannya, tapi sesuatu yang yang dibuat. Jadi Speech Act ini adalah sesuatu yang digambarkan sebetulnya oleh para aktor pensekuritisasi. Oke, sampai sini ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita mulai masuk ke sektor keamanan. Jadi Bu, sektor keamanan apa saja sih yang bisa disekuritisasi begitu? Nah, menurut si Barry Buzan, ada 5 sektor keamanan yang ditawarkan. Yang pertama adalah sektor militer, kemudian sektor ekonomi, sosial, politik, dan sektor lingkungan. Nah, setiap sektor ini ternyata memiliki reference object yang berbeda-beda. Apa sih reference object itu? Ada yang tahu? Ya? Yang terkena dampak dari isu yang ada. Iya. Betul sekali. Jadi reference object di sini adalah istilah yang merujuk pada entitas yang perlu untuk dilindungi. Iya, yang kena dampak berarti kan harus dilindungi toh. Nah, dan setiap reference object ini bisa berbeda sehingga perlu untuk diidentifikasi. Ada 3 kunci untuk kita bisa mengidentifikasi isu-isu atau sektor-sektor ini gitu ya. Apa saja reference-nya, reference object-nya, dan bagaimana proses sekuritisasinya. 3 kunci itu apa saja? Yang pertama adalah reference object-nya, kemudian apa lagi? Extraordinary measure-nya apa, sama existential threat-nya apa? Aman dari apa? Aman untuk siapa? Dan aman oleh siapa? Nah, sebelum kita masuk ke PPT selanjutnya, ini kita diskusikan terlebih dahulu. Saya minta teman-teman di sini sedikit menganalisis kira-kira dari 5 sektor ini mana saja nih yang punya
reference object, yang punya existential threat, sama yang memiliki extraordinary measure. Saya Bu. Mungkin saya mau kasih contoh di sektor politik itu tentang kasus darurat militernya Yoon Suk Yeol. Jadi kalau untuk menurut analisis saya, apa yang dilakukan oleh Yoon Suk Yeol ini merupakan sekuritisasi, usaha sekuritisasi yaitu. Jadi Yoon Suk Yeol ini membuat existential threats berupa kekuatan anti negara dan juga ancaman dari korut. Dia berusaha menyampaikan speech act dengan reference objeknya itu masyarakat dan juga stabilitas politik begitu. Jadi Yoon Suk Yeol ini selaku securitizing actors itu dia membuat extraordinary measures berupa darurat militer. Akan tetapi pada kenyataannya Yoon Suk Yeol ini gagal untuk mengumpulkan yang namanya collective agreement dari masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak setuju, makanya kemudian darurat militer ini hanya berjalan sekitar 6 jam saja. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha sekuritisasi ini gagal gitu. Silakan. Saya ingin menanggapi Bu, kalau dari Magda, kan Magda menjelaskan dari sektor yang dilindunginya, yang yaitu masyarakat gitu kan Bu. Nah sedangkan kalau menurut saya dari decision makingnya atau DPR-nya, mereka menanggapi isu ini karena sejak adanya darurat militer ini, pemerintah mulai membuat kebijakan untuk menggulirkan pemerintahannya Yoon Suk Yeol. Seperti karena dia sudah terlalu abusive of power, di mana dia melakukan tindakan-tindakan yang terlalu kolektif. Terus selain itu juga sehingga DPR itu melakukan upaya sekuritisasi dengan mengeluarkan extraordinary measure, yaitu pengesahan pemakzulan Yoon Suk Yeol pada tanggal 4 April 2025 kemarin. Dan akhirnya berhasil. Kenapa berhasil? Proses sekuritisasi yang dilakukan oleh DPR. Karena kalau dari DPR itu dari masyarakatnya sendiri memberikan feedback yang menyatakan bahwa itu tuh perlu diambil tindakannya. Jadi masyarakatnya secara kolektif itu mendukung justru ya pemakzulan daripada si Yoon Suk Yeol. Jadi sini teman-teman betul bahwa sektor politik di sekuritisasi nih di Korea Selatan. Tadi ada dua pandangan aktor sekuritisasinya, ada yang dari Yoon Suk Yeol, ada yang dari DPR-nya Korea Selatan. Nah, salah satunya coba saya analisis lagi untuk sektor politiknya. Ternyata memang sebelum Yoon Suk Yeol itu melakukan darurat militer, ternyata sebelumnya itu sudah ada proses sekuritisasi oleh DPR-nya Korea Selatan. Nah, apa nih proses sekuritisasinya? Jadi DPR Korea Selatan itu menganggap bahwa pemerintahan Yoon Suk Yeol ini itu memiliki eksistensial threat terhadap apa? Terhadap demokrasi di Korea Selatan, ya kan? Makanya perlu adanya upaya extraordinary measure. Kita sudah sampai pada penghujung atau akhir dari pertemuan ke-13. Saya ada hadiah untuk teman-teman. Hadiahnya apa? Tugas kelompok. Harusnya seneng dong. Oke, jadi tugas kelompok teman-teman di sini adalah tugas kelompok dan harus dipresentasikan nih nanti di pertemuan ke-14. Betul. Apa sih tugasnya? Yakni tugasnya teman-teman harus menganalisis proses sekuritisasi dan desecuritisasi dalam isu keamanan non tradisional. Di mana Bu? Terserah, bisa di tingkat global, nasional maupun di lokal. Which is Kalimantan Timur nggak kalah, banyak banget isu-isu yang bisa disekuritisasi. Silakan membentuk kelompok, masing-masing anggotanya 4-5 orang. Topiknya harus berbeda ya. Tadi kan ada 5 topik tuh. Ya, topik yang pertama janganlah yang militer, yang 4 aja, yang non tradisional, oke? Nah, indikator penilaiannya apa? Jadi ini teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya sangat terima kasih sekali atas perhatiannya pada pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.